Ethiopia adalah negara yang seringkali dianggap sebagai simbol kelaparan dan kemiskinan oleh dunia barat. Sekitar sepertiga dari total populasi Ethiopia yang mencapai sekitar 109 juta orang pada tahun 2019 hidup tanpa akses air bersih. Sekitar 31% penduduknya atau sepertiga dari populasi tersebut mengandalkan air yang tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari. Dari 31% itu, sekitar 8,6% penduduknya mengambil air minum dari sungai, danau, telaga, dan sumber lain yang dianggap tidak layak. Sisanya, sekitar 22,5% meminum air yang tidak aman dari sumber mata air alami. Selain minimnya akses terhadap air bersih yang layak, sekitar 22,35% orang di Ethiopia lakukan buang air besar sembarangan, menggunakan ladang, hutan, atau area di sepanjang pedesaan sebagai kamar mandi terbuka. Kotoran manusia ini kemudian dibersihkan oleh air hujan dan mengalir ke sungai, mata air, kolam, atau rawa, tempat di mana banyak orang mengumpulkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, keluarga yang meminum air yang tercemar ini rentan terhadap penyakit yang ditularkan melalui air dan mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk perawatan di klinik atau rumah sakit. Buang air besar sembarangan seringkali dianggap sebagai tanda kemiskinan yang ekstrim oleh dunia barat. Pada tahun 2000, hampir 80% orang di Ethiopia menggunakan kamar kecil di luar rumah dan di tempat terbuka. Cita negatif yang melekat pada Ethiopia, negara yang terletak di Afrika Timur dengan luas wilayah sekitar 1.104.300 km persegi ini, sebenarnya tidak mencerminkan sepenuhnya keragaman dan sejarahnya yang kaya. Ethiopia merupakan salah satu negara tertua di dunia, didirikan sekitar tahun 980 sebelum Masehi. Diyakini bahwa Ethiopia adalah tempat lahirnya peradaban Kristen. Artefak arkeologis yang ditemukan di Ethiopia menunjukkan bahwa Kristen telah menjadi agama resmi di negara ini sejak tahun 324 Masehi, menjadikannya negara Kristen sebelum Roma. Ethiopia juga merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak pernah dijajah secara kolonial. Meskipun Italia pernah mencoba menjajah Ethiopia pada tahun 1936 sampai tahun 1941, Italia tidak berhasil menguasai negara ini sepenuhnya. Hingga saat ini, beberapa jejak kebudayaan Italia masih dapat dirasakan di Addis Ababa, ibu kota Ethiopia. Ethiopia adalah negara yang dihuni oleh suku-suku yang beragam, sehingga negara ini memiliki sekitar 80 bahasa yang berbeda. Meskipun terdiri dari banyak suku, Ethiopia menggunakan bahasa Oromo dan Amhari sebagai bahasa nasional, selain juga menggunakan bahasa Inggris dan Arab. Bahasa Amhari digunakan dalam dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Ethiopia. Bahkan, pada produk minuman internasional yang dibuat dan dikemas di Ethiopia, terdapat banyak bahasa yang digunakan. Keanekaragaman bahasa di Ethiopia membuat anak-anak di negara ini harus mempelajari beberapa bahasa, termasuk bahasa suku dan bahasa resmi negaranya. Selain juga harus menguasai bahasa Inggris sejak sekolah menengah. Hal ini karena sejak usia 12 tahun, seluruh pelajaran disampaikan dalam bahasa Inggris. Ethiopia adalah satu-satunya negara di Afrika yang memiliki alfabet tersendiri, yaitu menggunakan abugida yang dikenal dengan daftar suku kata alfa yang terdiri dari 209 simbol dan 25 macam huruf. Ethiopia juga menggunakan kalender Julian yang terdiri dari 12 bulan, dengan masing-masing bulan terdiri dari 30 hari. Kalender ini merupakan kalender Syamsiah atau matahari dengan jumlah hari tetap setiap bulannya dan disisipi satu hari tiap 4 tahun untuk penyesuaian dengan panjang tahun tropis.
Kalender ini digunakan secara resmi di Eropa sampai kemudian diubah dengan penggunaan kalender Gregorius pada tahun 1582 oleh Paus Gregorius XIII. Karena penggunaan kalender Julius, maka tahun keuangan Ethiopia dimulai pada tanggal 8 Juli dan tahun barunya jatuh pada tanggal 11 September. Matahari menjadi petunjuk waktu di Ethiopia, di mana matahari terbit menandai permulaan hari dan matahari terbenam menandakan akhir hari. Sehingga, ketika negara lain menunjukkan pukul 7, di Ethiopia akan dianggap jam 1 tengah hari, sedangkan tengah malam di Ethiopia adalah jam 6 pagi di negara lain. Ethiopia adalah negara yang terkurung daratan terpadat di dunia, dengan total populasi yang telah tumbuh dari 38 juta pada tahun 1983 menjadi 109 juta pada tahun 2019. Sensus penduduk dan perumahan pada tahun 2007 menunjukkan bahwa populasi Ethiopia tumbuh rata-rata 2,6% per tahun antara tahun 1994 dan tahun 2007, turun dari 2,8% selama periode 1983 hingga tahun 1994. Saat ini, tingkat pertumbuhan populasi Ethiopia termasuk di antara 10 teratas di dunia, dan populasi mereka diperkirakan akan tumbuh menjadi lebih dari 210 juta pada tahun 2060. Ethiopia memiliki populasi yang beragam dengan lebih dari 80 kelompok etnis yang berbeda. Beberapa kelompok etnis terbesar di antaranya adalah Oromo, Amhara, Somali, dan Tigray. Menurut Sensus Nasional Ethiopia tahun 2007, Oromo adalah kelompok etnis terbesar di Ethiopia yang mengisi sekitar 34,4% populasi negara. Amhara mewakili 27% penduduk negara itu, sementara Somalia dan Tigray masing-masing mewakili 6,2% dan 6,1% dari total populasi. Meski dihuni oleh suku yang beragam dengan budaya, tradisi, dan agama yang beragam, Konstitusi Ethiopia memastikan untuk menjamin kebebasan beragama bagi warganya. Kendati demikian, sejumlah pertentangan antara agama masih dapat ditemukan di negara ini.